Fenomena gaji numpang lewat atau bahasa lain paycheck to paycheck adalah istilah yang populer di luar negeri, terutama di Amerika, yang dimana seseorang hidup pas-pasan dari satu gajian ke gajian berikutnya. Kalau mau di Indonesiakan, gajian cuma numpang lewat doang. Jadi gajian sebelum masuk ke tabungan masa depan lo, uang gaji sudah pergi duluan tuh untuk bayar hutang, jajan, biaya hidup, dan gaji kita orang nggak bersisa sedikit pun. Istilahnya gajian kita tuh 1 koma, setelah 1 hari langsung koma. Nah, fenomena gaji numpang lewat doang bukanlah hal yang luar biasa, karena hampir semua orang dewasa pernah ngalamin hal ini. Ya, terkecuali anak sultan. Beratnya hidup dengan fase begini adalah nunggu gajian berasa lama banget, dan setiap akhir bulan hidup merana luar biasa. Syukurlah kalau kondisi baik-baik saja. Tapi yang sering terjadi justru dalam kondisi pas-pasan, malah muncul segambreng masalah. Motor mogok minta servis, atau tiba-tiba nggak enak badan dan butuh booster vitamin, nunggak bayar kontrakan, temen nagih hutang, atau mungkin masalah keluarga yang menguras pikiran lo. Wah, ini yakin mental block banget kalau keterusan. Sehingga kalau nggak cepet mengeluarkan diri dari lingkaran setan paycheck to paycheck gaji numpang lewat ini, yang ada lo akan tersedot semakin dalam lagi. Ini emang resiko sih, sangat beresiko banget saat menjalani hidup dengan gaji numpang lewat doang. 1. Saat penghasilan putus, hidup lo hampir terasa putus juga. Dengan hidup gajian numpang lewat, tentunya hampir nggak ada porsi gaji yang tersisa untuk kita orang tabung. Jangankan mau nabung, nunggu gajian aja udah mangap, ngos-ngosan gitu. Nggak jarang bahkan sering juga kasbon atau minjam sana-sini kan. Nah, coba lo bayangin apa yang akan terjadi saat penghasilan terputus. Dari mana uang untuk membeli makanan atau transportasi untuk mencari pekerjaan atau biaya sewa untuk tempat tinggal berikutnya? Hal-hal kayak gini nih yang harus mulai lo bayangkan saat ngomongin uang. Karena tanpa membayangkan hal terburuk yang mungkin terjadi, sulit memunculkan motivasi untuk mulai membenahi keuangan. Padahal ini hidup lo. Kalau bukan lo yang gerak, emang siapa lagi? Resiko kedua dari gaji numpang lewat saat ketemu yang emergensi, contoh terpaksa ngutang kan. Saat lo nggak punya tabungan, lo nggak siap menghadapi apapun. Mungkin ada beberapa orang yang romantis dan percaya bahwa selalu ada solusi di setiap cobaan. But let's be real, karena ini dunia nyata bro. Sewaktu sekolah mungkin dulu pas uang jajan lo habis, apakah lo bisa jajan saat perut lo lapar? Ya enggak lah, mau nggak mau harus ditahan kan. Atau minjam uang temen, atau minta traktiran. Hal yang sama juga terjadi di masa dewasa saat ketemu hal-hal emergensi. Sementara uang lo nggak cukup, langkah pertama yang diambil adalah berhutang. Padahal berhutang sama dengan menambah biaya untuk bulan selanjutnya kan. Tapi apa boleh buat, karena emergensi kita orang harus berhutang. Hal kayak gini nih yang bikin orang susah banget keluar dari hidup gaji numpang lewat. Udah kayak lingkaran setan pokoknya. Apapun yang lo pilih, yang ada hanya membeli napas sementara, dengan konsekuensi merampok masa depan lo sendiri karena mulai banyak hutang. Resiko gaji numpang lewat yang ketiga, yang pasti lo nggak ada ruang untuk mikirin masa depan bro. Dalam kondisi hidup pas-pasan gini, susah banget untuk mulai mikirin masa depan. Boro-boro lah mau mikirin untuk tabungan 6 bulan ke depan, atau rencana besar lainnya contoh. Pokoknya terus aja berkutat dengan masalah uang saja, sampai berasa capek banget. Tentunya bukan hal ini yang diinginkan siapapun. Karena aslinya untuk bisa menikmati hidup, lo orang harus ada di momen ini, sekaligus memiliki harapan untuk masa depan. Sementara dengan hidup gaji numpang lewat, lo hanya hidup di masa ini. Sulit untuk memiliki harapan masa depan, karena sekarang aja udah begini kan. Padahal tanpa lo mikirin masa depan seperti apa, punya mimpi, bikin goal, dan mencoba melakukan sesuatu, lo akan tetap jalan di tempat. Yang ada ujung-ujungnya seperti ini lagi. Nah, terus biji mini nih, win-win solutionnya biji mini. Meski ini hanya tips, tapi wajib lo coba bro. Nah, ini tips mengatasi gaji numpang lewat. Setelah menambah wawasan lo tentang istilah finansial yang satu ini, yuk cari tahu juga bagaimana caranya mengatasi hidup seperti gaji numpang lewat. Pertama, lo coba membuat catatan pengeluaran rutin. Ini mungkin klise,
Tapi langkah pertama ini untuk mengatasi fenomena gaji numpang lewat adalah dengan mencatat kemana saja pengeluaran bulanan lo pergi. Cara ini membuat lo tahu dan sadar betul kemana perginya uang lo. Jadi dibanding membiarkan uang keluar begitu saja, lo ambil waktu lah beberapa menit dalam sehari untuk menuliskan kemana aja uang lo. Ya cukup di kertas HVS yang mencantumkan tanggal, nominal, dan keterangan. Itu pun sudah lebih dari cukup. Atau catatan di note handphone lo lah. Klise emang. Tapi tanpa mencatat dan mencari tahu pengeluaran lo orang gak akan bisa membuat keputusan terbaik atau membantu lo keluar dari situasi gaji numpang lewat. Solusi yang kedua, coba lo membuat budget dan disiplin ngejalaninnya. Dengan informasi yang lo dapet dari catatan pengeluaran yang udah lo catat, lo bisa mulai membuat budget keuangan pribadi. Nggak harus ribet dan menambah pikiran. Hal sesederhana, mulai mengurangi jajan, ngopi, atau rokok. Atau bisa jadi saat biaya udah nggak bisa dipres lagi, ya lo harus mencari tambahan uang mau nggak mau. Tanpa punya informasi tertulis yang jelas dan valid, atau lo cuma nebak-nebak doang, uang lo nggak cukup karena apa? Atau mungkin makanan, bisa juga karena keseringan GoFood atau doyan belanja yang nggak penting. Nah, ini harus dideteksi nih. Tapi dengan catatan yang jelas, lo tahu kemana uang lo dan bisa mengidentifikasi apa sih yang terjadi. Apakah beban hidup lo yang terlalu berat sehingga lo yang harus upgrade penghasilan? Itu jelas. Atau sebenarnya lo yang lumayan nggak pedulian sehingga harus memulai mendisiplinkan diri dan mengelola keuangan pribadi. Yang ketiga, komitmen angka kecil. Kan normalnya orang suka mulai dari angka yang besar dan wow gitu. Tapi lo coba aja untuk mulai dari angka yang kecil, terus kemudian konsisten. Saat berada dalam kondisi gaji numpang lewat mah, lo nggak akan bisa membuat target ketinggian. Karena target yang nggak kecapai hanya bikin diri lo kehilangan motivasi untuk mencoba. Pokoknya perlahan-lahan aja, kayak kura-kura juga nggak masalah. Lo hanya perlu rasain gimana enaknya punya uang tersisa di akhir bulan. 100.000? Ya nggak masalah. 5% dari gaji? Nggak masalah. Berapapun angka yang lo targetin, mulailah dari angka kecil yang nggak akan mengganggu lo sama sekali. Dan lihat hasilnya setelah beberapa bulan. Percaya deh, sebullshit apapun ini terdengar, lo akan dapetin perasaan bangga yang nggak bisa orang lain ambil dari lo ketika lo udah ngalahin diri sendiri dan berhasil menjaga komitmen lo. Setelah melakukan 3 tahap, lo ulangi lagi bulan berikutnya sampai lo goal finansial. Kenapa harus ngulang-ngulang? Kenapa harus ngulang-ngulang melakukan hal yang nggak menyenangkan ini? Ya karena kita orang sudah hidup gaji numpang lewat dalam waktu yang lama. Tentu mengobatinya nggak bisa langsung kelar begitu aja. Ya butuh waktu gitu. Sehingga lo harus memulai lagi di bulan berikutnya dengan mencatat pengeluaran dan mencoret apa yang masih bisa lo kurangi. Kemudian alihkan uang tersebut sebagai tabungan dan lakukan sampai lo ngerasa pede dan menemukan pengaturan budget yang paling sesuai. Nggak janjiin sih bahwa dengan mencobanya lo akan berhasil. Siapapun nggak bisa janjiin hal ini. Tapi seenggaknya dengan memulai, lo udah selangkah lebih baik dari orang-orang lain di luaran sana yang masih mengeluh dengan tanpa take action. Nah, lo punya pendapat atau mau sharing kisah hidup mengatasi fenomena gaji numpang lewat? Share deh formulanya di kolom komentar.